Hai, aku Papi. Ini temanku Cindy. Kita mulai hari ini kita mau cerita tentang misteri-misteri yang pernah kita dengar ya. Oke, Sandy punya cerita misteri apa? Banyak. Sempat tidur di petak sawah apa jana, tahu-tahu dari pindah di bagian bawah, kita nggak tahu. Pas bangun kaget tuh, bener masih kecil waktu itu. Hmm. Banyak mistis, ada pedang terbang tengah malam juga. Kamu Terus kamu kan katanya mau cerita tentang istana-istana itu, tapi iya, jangan disebutin tempatnya ya. ada istana yang nggak kelihatan tuh, bangunannya mewah. Itu katanya sih itu bangunannya orang yang nggak kelihatan, tapi ada dikasih lihat tetangga, sekali dua kali dikasih lihat, dikira bangunan rumah tuh. Nggak taunya tuh nggak ada bangunan apa-apa, pohon bambu, pohon pisang semua di situ. Itu kejadiannya malam apa siang? Malam maghrib, Oh, pas maghrib gitu. terus itu kalau menurut cerita orang setempat itu apa gitu loh? Itu di daerah situ kan ada tempat keramat yang bergabung dengan Nyai Roro Kidul atau apa itu namanya, nggak tahu. Kok non ceritanya gitu. Terus Ya udah, ceritanya begitu doang. ya, Takut juga sih ya. yang menarik dong. Kalau Tempatnya aku masih dulu sih, keramat banget. kalau aku dulu sih pernah diceritain sama ibu aku sih. Katanya waktu dulu itu dia waktu ibu aku pernah tinggal di kayak rumah kuno gitu sama nenekku, terus sama adik-adiknya, terus ada kakaknya ibuku sih, kakak angkat itu. Kakak angkatnya kan lagi ke kayak ke kampung sebelah gitu ya. Terus yang di rumah itu otomatis kan ibuku, nenekku sama adiknya ibuku yang dua masih kecil. Nah, ibuku tuh lihat, katanya tuh kan kalau di kamarnya itu kan mereka tidur bareng-bareng kan, nenekku sama ibuku tidur bareng-bareng. Di depannya itu tuh ada kayak sekatan gitu. Nah, apa yang namanya sekatan tuh ya? Pokoknya ada kayak sekatan gitu kan. Penghalang gitu. Iya, kayak sekatan yang dari bukan jerami, anyaman itu loh. Nyaman bambu. Nah, itu tuh Ya, kayaknya pagar lah. iya, kayaknya itu kayak ada yang apa, terus kan itu malam. Terus ibuku tanya ke nenekku, Bu, itu Mas kemana gitu? Oh, dia ke ini gitu, ke desa sebelah. Lah, oh ya udah gitu. Terus yang tidur di sebelah nggak ada, udah kamu udah malam, tidur aja cepet kan. Nenekku ngomong kayak gitu. Terus habis itu dia nggak mau tidur kan. Dia nggak mau tidur, sedangkan adiknya ibuku itu udah tidur. Tapi terus ibuku itu ngelihat ke arah apa sekat yang cuma ya kalau orang berdiri itu paling ya atasnya orang gitu loh. Maksudnya ya kalau orang lewat tuh cuma rambutnya aja yang kelihatan gitu. Itu enggak, itu tuh kayak kata ibu gitu, ada orang, ada ini kepala, itu tuh nongol di atasnya gitu, seret gitu nongol ke atas. Setelah nongol ke ibuku kan, dilihat kan sama ibuku, sedangkan ibuku katanya kan masih kecil. Terus ibuku ngomong, bu, itu apa, enggak gitu, apa itu. Terus nenekku ngomong, apa sih, nggak ada apa-apa, udah tidur, ngomong kayak gitu. Terus nggak ada apa-apa gimana, kata ibu gitu. Lah habis itu si itu kepala itu tuh jalan lagi, tapi posisinya tuh kayak di atasnya gitu loh. Kalau manusia nggak mungkin setinggi itu gitu loh. Terus habis itu tuh ke sampingnya itu, ke perbatasan itu, jadi kayak kan perbatasannya ada celahnya gitu, ke sampingnya gitu, seret kepalanya tok. Terus sambil melihat gitu. Iya, kepala itu sambil melihat gitu. Lah ibuku langsung tanya, kok tuh kan Bu, itu melet tuh, ngomong kayak gitu.
habis itu nenekku udah tidur nggak ada apa-apa, dimarahin gitu. Terus mereka ibuku ya udah diem langsung tidur kan dimarahin, tapi dia ngelihat nenekku itu ini ibunya dia, maksudnya nenekku itu kayak baca surat-surat gitu. Nah terus ibu dari situ kan ibuku udah bisa tahu kan, oh paling ini nggak ada yang nggak ini gitu katanya, nggak beres gitu ceritanya. Kalau Tapi serem sih. di sekeliling rumahku tuh dia kalau ada anak kecil di situ pasti digangguin, pulang tuh anaknya nangis nggak berhenti, nggak mau diem. Terus kalau sampai dibawa lagi ke tempatku lagi, ke rumahku situ, baru dia diem, pulang udah sehat lagi gitu. Kayak ada yang ikutin, kayak ditempelin gitu. Terus waktu itu ibuku juga lagi nyuci baju di sumur, kan sumurnya jauh dari rumah, di pinggir kali gitu. Ada tiba-tiba kayak ada banjir, padahal nggak ada hujan, nggak ada banjir tuh, kayak ada banjir. Terus di air banjiran itu ada kayak peralatan rumah tangga apa gitu pada kendang di situ. Terus setelah ditengok lagi nggak ada apa-apa. Kalau dulu sih aku waktu masih kecil tuh sering tuh kayak budeku gitu cerita gitu yang serem-serem kayak gitu. Kayak nggak tahu ya orang zaman dulu gitu kok kayak kesannya kayak Mistik banget. bukan cuma mistik sih, kayak apa ya istilah itu, kayak apa ya istilahnya sakti. Iya Maksudnya kan, kayak nggak takut gitu loh sama kayak gitu tuh. orang kecilanku aja dari bapakku nggak pernah pergi ke dokter, kayak kejawen gitu, kayak orang kejawen zaman dulu, cuma mandi bersih terus ya kayak gitu doang, kayak obat alternatif gitu. Aku juga dulu ada cerita sih temanku sih, dulu itu kan ada yang di kampungku dulu kan ada satu rumah yang rumah kuno itu ya yang punya ya kayak orang masih keturunan ningrat gitu. Terus di situ ada pohon asem, gede banget pohonnya itu, angker. Nah kita kan kalau orang kampung situ kan anak-anak kecil suka main di situ di bawah pohon asem itu. Terus habis itu kita juga sering apa ya istilah itu nyari itu asemnya itu loh. Kita itu dulu itu sering nyari kayak gitu. Terus nah pas kan aku punya temen namanya Tri. Si Tri itu kan rumahnya deket situ kan. Terus kalau mau apa nganterin ditinggal apa istilahnya tuh zaman dulu ke sawah sama itunya kan subuh. Nah dia itu nggak tahu, dia itu mungkin pemberani kali ya. Terus apa ya istilahnya itu waktu jalan lewat situ subuh masih gelap sih, dia mau ikut ibunya itu tapi ditinggal dulu gitu loh. Jalan ibunya udah jalan, dianya jalan, bu jangan cepet jalannya, ngomong kayak gitu. Terus ibunya kok di situ nyapu gitu, di bawah pohon asem tuh nyapu gitu loh, kok ibuku nyapu di situ, dia gitu. Terus habis itu, bu kok nyapu di situ, ngomong kayak gitu, tapi dia diem aja yang dia itu. Terus akhirnya pas dia ngeliat ibu itu cuma nyapu itu, nah habis itu dari arah berlawanan yang deket mau ke sawahnya dia itu, katanya itu ada suara gini, Tri, ngomong kayak gitu, ngapain di situ, ayo sini, ngomong kayak gitu. Terus habis itu si Tri langsung, nah kalau itu ibuku ya ini siapa, langsung lari dia. Aku merinding sih, soalnya aku kan tahu tempatnya, emang kalau gelap itu ini banget gitu. Aku sampai apa istilahnya kalau mimpi ke situ itu udah nggak ini banget gitu, nggak apa ya istilahnya, nggak berani banget kayak istilahnya kita itu kalau udah mimpi di situ pasti kesannya wah kita itu nggak bisa pulang. Serem ya. Iya kayak gitu.